Kita lanjutkan di sesi terakhir di pertemuan ke-10. Kita akan membahas mengenai tahap terakhir dari PLSM, yaitu evaluasi model struktural. Nah, di evaluasi model struktural ini adalah evaluasi utama dalam sebuah penelitian karena menguji hipotesis penelitiannya. Jadi tadi video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana kita membuat model spesifikasi atau PET diagram, kemudian bagaimana kita mengestimasi parameter model untuk mengevaluasi model pengukurannya, dan juga nanti hasil estimasi parameternya digunakan untuk evaluasi model struktural di sesi terakhir ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi model struktural. Jadi di dalam evaluasi model struktural ini ada beberapa hal yang harus kita periksa atau kita uji. Yang pertama adalah menguji kolinearitas dari variabel yang mempengaruhinya, atau variabel X-nya atau variabel independennya. Nah, di sini nilai kolinearitas itu dilihat dari nilai FIB atau tolerance-nya, yaitu nilainya harus lebih besar dari 0,2 tetapi lebih kecil dari 5. Kalau nilainya lebih kecil dari 0,2 tapi lebih besar dan lebih besar dari 5 maksud saya, itu bisa dipertimbangkan untuk dihilangkan, menghilangkan konstruknya, kemudian atau menggabungkan variabel konstruknya itu, variabel latennya menjadi dengan variabel lain menjadi satu konstruk, atau menggunakan higher order construct yang tadi kan di awal ada second order dan lain sebagainya. Kemudian untuk menguji hipotesisnya kita gunakan bootstrap, di mana bootstrap ini nanti minimum untuk bootstrap itu mirip seperti iterasi tapi beda, jadi diulang-ulang dicoba sampai dengan konvergen. Nilainya itu minimal 5.000 kali bootstrap. Kemudian nanti ada critical value-nya untuk total itu 1,65, dua pihak ya. Ini total itu adalah uji dua pihak. 1,6 untuk signifikan lever 10, kemudian 1,96 untuk alfanya 5%, kemudian 2,57 untuk alfa 1%. Atau untuk aplikasinya itu Anda harus mempertimbangkan PET coefficient-nya itu dengan 5% atau kurang dari errornya. Errornya itu harus dipertimbangkan dari PET coefficient itu harus 5% atau lebih kecil dan harus signifikan. Nah, kemudian di dalam PLSM ini kita bertujuan untuk memaksimumkan nilai R kuadrat atau koefisien determinasi dari nilai variabel laten endogennya di dalam PET modelnya. Nanti nilai R kuadratnya ini ada rentangnya 0,75, 0,5, 0,25. Nanti interpretasinya adalah substansial, moderate, dan weak, atau tinggi, sedang, dan lemah nilai koefisien determinasinya. Atau bisa gunakan nanti ada R square adjusted ini untuk membandingkan beberapa model. Kemudian untuk evaluasi model struktural ada analisis lebih lanjutnya, kita bisa melihat efek size F kuadratnya, kemudian nanti ada rentangnya 0,02, 0,15, 0,35, ini mengindikasikan konstruk eksogennya itu apakah efeknya memberikan efek yang kecil, sedang, atau besar. Kemudian ada predictive relevance, ini menggunakan use by founding. Nanti ada nilai Q kuadrat yang besar dan Q kuadrat yang kecil. Kemudian kita tidak ada uji goodness of fit atau uji model secara overall. Kemudian ada heterogeneity. Jadi nilai-nilai di sini itu biasanya jarang sekali digunakan karena ini lebih kepada analisis lebih jauhnya. Ketika ada yang ingin mengevaluasi efek size-nya, kemudian predictive relevansinya, dan lain sebagainya. Tapi umumnya biasanya berhenti dari hasil uji signifikansi yang tadi. Nah, jadi di dalam evaluasi model pengukuran yang akan kita lakukan itu memeriksa nilai collinearity-nya menggunakan FIB, yaitu nilainya harus lebih besar dari 0,2 tapi lebih kecil dari 5. Kemudian kita menggunakan signifikansi hubungan pada modelnya menggunakan T-value,
Nanti untuk signifikansi, kalau alfanya 10%, titik potong untuk K0 terolaknya adalah 1,65, alfanya 5% 1,96, kemudian alfanya 1% itu menggunakan 2,57. Kemudian nanti mengukur nilai koefisien determinasinya ada R kuadrat, nilainya 0 sampai dengan 1. Jadi kalau nilai R kuadratnya lebih dari 1 atau kurang dari 0, itu tidak bisa diterima, ada kesalahan perhitungan. Dengan kriteria kalau nilainya 0,75 itu tinggi, nilainya 0,5 itu sedang, dan 0,25 itu rendah. Nah, contohnya seperti ini tahapan-tahapan yang saya ulangi lagi. Jadi ini adalah model spesifikasinya yang tadi sudah kita bahas di video kedua. Kemudian ada estimasi parameternya juga yang kita bahas di video kedua. Ini adalah nilai-nilai dari parameter modelnya. Kemudian ini adalah model spesifikasi atau model penyesuaian. Tadi di video sebelum ini, video ketiga, ada indikator-indikator yang nilai overloadingnya di antara 0,4 sampai dengan 0,7, di mana penghapusannya dapat meningkatkan composite reliability dan APE-nya. Sehingga ini adalah model penyesuaian. Nah, di dalam model inilah kita akan menggunakan model ini untuk menguji hubungan-hubungan ini. Jadi kita akan menguji kualitas informasi apakah signifikan atau tidak dalam mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan Google Classroom. Kemudian kualitas informasi apakah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan Google Classroom. Kualitas interaksi layanan apakah berpengaruh terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan Google Classroom. Kemudian usability apakah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan Google Classroom. Nah, untuk menguji pernyataan-pernyataan tadi, kita menggunakan statistik T. Tadi kan menggunakan bootstrap. Jadi Anda masuk bootstrap, kemudian nanti ada minimum bootstrapnya itu 5.000. Nanti di praktikum bisa lihat di tutorial video praktikumnya menggunakan Smart TLS. Nah, yang pertama di evaluasi modal struktural kita lihat dulu VIP-nya. Tadi ada lihat kolineritasnya. Jadi di kualitas antarmuka pengguatan nilainya 1,8, informasi 1,8, kemudian kualitas interaksi layanan itu 1,9, kemudian usability 2,5 tadi. Di sini VIP itu nilainya harus lebih besar dari 0,2 dan lebih kecil dari 5. Nah, di sini nilainya lebih kecil dari 5 semua dan lebih besar dari 0,2 sehingga tidak ada kolineritas antar variabel laten eksogen di sini atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian baru kita uji hipotesisnya. Tadi yang akan kita uji itu adalah hipotesis pengujian untuk apakah kualitas antarmuka pengguna berpengaruh terhadap tingkat kepuasan. Tadi original sampel, ini adalah nilai original sampel 0,14, sampel minnya 0,162, standar deviasi masih ingat ya, simpangan bakunya, kemudian T-nya 1,52 dan p-value 0,128. Nah, perhatikan, yang kita gunakan adalah nilai ini. Nilai T statistiknya itu harus, tadi nilainya berapa? 1,96 untuk dua pihak untuk alfa 5%. Nah, kalau Anda gunakan p-values, yang di sini Anda harus lebih kecil dari 0,05 dibagi dengan 2 atau harus lebih kecil dari 0,025. Di sini harus lebih kecil dari 0,025. Nah, lihat di sini nilainya dia diterima, kemudian yang ini juga diterima, kemudian ini nilainya lebih besar dari 0,025 jadi diterima, baru yang ini usability mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan Google Classroom. Jadi nilai p-value ini lihat dia nilainya jauh lebih besar dari 0,025, ini jauh lebih besar dari 0,025. Yang ini jauh lebih besar dari 0,025, yang ini baru lebih kecil. Atau gunakan T statistik. Jadi batasnya seperti ini. Minus 1,96, kemudian yang ini positif 1,96. Nilai 1,525 berada dalam interval minus 1,96 sampai dengan 1,96. Ini wilayah penolakan yang warna hijau. Dia berada di wilayah penerimaan. 0,094 juga sama, wilayah penerimaan. Yang ini wilayah penerimaan. Nah, yang ini baru di wilayah zona
hijau di sini lebih besar, sehingga dapat dikatakan bahwa pengujian hipotesis untuk dua pihak, ya dari 4 hipotesis penelitian itu hanya usability yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan Google Classroom. Kemudian baru kita lihat nilai koefisien determinasinya, berapa besar pengaruhnya dari 4 kualitas informasi, kualitas interaksi layanan, kemudian kualitas antarmuka pengguna dan usability terhadap tingkat kepuasan mahasiswa secara umum. Dia secara bersamanya itu mempengaruhinya sebesar 52,1%, 0,52. Kalau ini digunakan ketika membandingkan beberapa model. Kemudian untuk total efek bisa kita lihat, total efek untuk antarmuka pengguna itu kecil, 0,14, kualitas informasi 0,01, kualitas interaksi layanan malah minus. Jadi jelas bahwa ini pengaruhnya sangat kecil, makanya dia tidak signifikan. Tapi lihat di usability dia pengaruhnya sangat besar, yaitu 0,707. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari analisis PLSM tadi bahwa kualitas antarmuka pengguna itu tidak berpengaruh dan pengaruhnya sangat kecil, 0,149. Kemudian kualitas informasi juga tidak berpengaruh, pengaruhnya 0,011. Kemudian kualitas interaksi layanan juga tidak berpengaruh, dia pengaruhnya hanya minus 0,155. Dan yang berpengaruh secara signifikan itu adalah usability, yaitu pengaruhnya 0,707. Jadi semua perjalanan tadi, model spesifikasi, estimasi parameter, evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural, hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan menguji pengaruh atau tidaknya ketika indikator-indikatornya tidak valid dan tidak reliable. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-10 ini mengenai analisis PLSM, yaitu salah satu analisis yang paling populer yang sedang sering digunakan atau diaplikasikan beberapa tahun terakhir ini, bahkan oleh mahasiswa S3. Nah, oleh karena itu silahkan dipelajari kembali di buku yang sudah saya rekomendasikan di paling atas di e-learning ya, silahkan di-download, kemudian dipelajari. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke saya di forum diskusi di e-learning atau bisa hubungi saya via WA. Saya akhiri, jangan lupa kerjakan tugas terstrukturnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.